berkoordinasi dengan TKD di pengembangan daerah Pak terkait makan siang dan Wibanto. Saat ini saya bekerja di DPR di Jatim, fraksi Demokrat. Di TKD saya jadi Dewan Pembina. Tentang konsolidasi rapat koordinasi tim kampanye Prabowo Gibran. Jadi hari ini kita TKD Jatim rapat dengan TKN pusat dan juga yang ikut rapat seluruh TKD 38 kabupaten kota dan para aktivis dan juga para masyarakat yang ingin benar-benar Pak Prabowo Gibran menang. Terus terang, program yang ditawarkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur khususnya Indonesia umumnya sangat luar biasa, terutama bagaimana nanti pada waktu Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah jadi presiden dan wakil presiden, salah satu program-program yang sangat dirilis salah satunya adalah bagaimana nanti untuk menghadapi Indonesia tahun emas itu membutuhkan salah satu adalah generasi muda yang memiliki potensi diri yang kuat, terutama dari sisi gizi. Akibatnya apa? Stunting yang sangat luar biasa ini harapan ke depan sudah harus kita tuntaskan. Dengan begitu persiapan kita untuk menjadi Indonesia emas ini bisa terwujud. Yang kedua, salah satu program-program yang mungkin bisa diaplikasikan oleh TKN dan juga disampaikan di TKD Jatim tadi pagi, salah satunya adalah bagaimana nanti pada dalam proses politik yang akan terjadi, memang di luar kebanyakan masyarakat itu masih menganggap hal itu tidak bisa dijalankan. Karena apa? Anggaran. Tadi disampaikan oleh TKN bahwa soal anggaran ada persiapan mengarah ke sana. Dan itu teknisnya sudah digodok oleh tim inti dari Prabowo Gibran. Saya pikir masyarakat tidak usah ragu, program-program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat insya Allah akan diselesaikan dan akan dijalankan sesuai dengan visi-misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Untuk generasi milenial apa bisa disampaikan? Gimana Mas? Generasi milenial. Nah, jadi gini, terus terang kita ingin mengambil varian milenial ini dengan adanya Mas Gibran ini, salah satunya adalah bagaimana kita harus menyadari secara historis pemimpin-pemimpin kita itu juga dulu tidak orang tua. Kalau contoh Panglima Jenderal Sudirman, waktu beliaunya menjadi Panglima umurnya masih 30. Sultan Tahrir. Jadi apa? Artinya tidak, hari ini ada pemimpin muda ini bukan sesuatu yang tidak elok, karena sudah historisnya pernah juga terjadi. Saya pikir kita seharusnya tidak boleh mendikotomikan antara tua dan muda. Yang paling penting adalah bagaimana walaupun dia pemimpin muda, tapi kalau visi misinya bisa menjembatani kepentingan masyarakat secara utuh, saya pikir itu ada satu persoalan yang tidak mungkin dan itu tidak bisa terjadi di negara-negara maju pun juga sering terjadi. Intinya cuma satu sebenarnya. Dengan adanya pemimpin muda ini, pasti beliau itu kan orang masih bersih ya. Karena apa? Karena belum terkontaminasi hal yang sifatnya kurang bagus. Saya pikir ini menjadi jembatan yang bagus. Pak Prabowo senior, Mas Gibran junior. Saya pikir ini menjadi jembatan yang kedepannya itu luar biasa manakala diberi kesempatan untuk memimpin. Jadi jangan sampai hal tersebut belum tercapai, belum terjadi sudah di blessing in disguise, di negatifkan, itu kan kurang elok. Apalagi kita kan juga menginginkan bahwa politik yang saat ini yang gembira lah. Jadi jangan sampai kita benturan antar warga masyarakat dan itu tidak menguntungkan kepentingan masyarakat di depannya. Bapak Wakil Ketua TKN saya Dewan Pengarah. Sesungguhnya tadi malam saya agak kaget. Ini saya mau terbuka saja. Saya belum tidur. Pukul 10.18 saya diberitahu oleh Pak Rosan Roslani, ketua kita, Prof,
saya dapat tugas khusus untuk mewakili Pak Prabowo dalam rapat konsolidasi TKD. Saya bilang, wah ini korban besar. Ini jam berapa, Pak Rosan? Besok jam 9. Kaget saya, belum dapat tiket. Tapi dapat pesawat khusus. Ini suatu kehormatan bagi saya. Pesawat khusus bagi saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu. Maka hari ini tugas khusus saya adalah sebetulnya menyampaikan beberapa hal menyangkut visi-visi Prabowo Gibran, landasannya, dasar pemikirannya, dan sebagainya. Tapi perlu sebelum itu, saya mohon waktu Pak Budi. Saya baca rundown, saya diberikan waktu 20 menit. Bukan anak muda di Sumberjo, tapi kepala desanya dulu pegawai di Singapura yang mengelola digital dari kepala desa. Maka yang menggerakkan kemudian kepala desa. Begitu saja. Sekarang dengan sistem digital itu, yang digital naik 200%, yang paralel ada digital, ada ofatnya turun 80%, yang offline bersih, yang offline bersih itu tinggal 40%. Nah, ini saya kira ini garapan-garapan kita ke depan, bagaimana sebetulnya mengelola. Kita juga usul kalau hutang banknya harus memberikan gambaran kalau saya hutang itu bisnis apa yang baik. Itu harus ditampilkan di daerah-daerah tertentu di negara yang dekat kita sudah ada hutang-hutang 100 juta, maka sebetulnya usahanya yang paling baik apa? Kebijakan penggajian dan seterusnya tadi, saya kira prinsipnya ini akan menaikkan gaji kepada baik ASN, baik kemudian TNI, Polri, dan kemudian Singkong juga begitu bisa digunakan untuk diesel, untuk bahan bakar diesel, tebu, sagu, cukur. Lain. Ternyata jadi Pak Doni Monardo itu meninggali ada jerpaya, jeruk dikawinkan pepaya, ada macam-macam, banyak sekali. Ini sekali lagi kesanggupan dari Pak, saya kira sudah dihitung matang, 4 juta hektar baru, yang ada baru 2 juta hektar di Merauke. Sehingga defisit kita semakin hari. Jadi kalau 31,54 juta beras, di rumahnya ada 10% dari kebutuhan disimpan di pedaringannya. Sudah minus. Ini yang berpikir setiap saat bulan November, Desember, Januari, Februari ada beras naik. Sebetulnya semua tahu pada 4 bulan itu ada beras naik. Asrama dan asrama serta terintegrasi sekolah dasar hingga menengah atas. Ini memang lama konsep itu. Dulu diusulkan oleh timnya Pak Pausan CS itu. Sekolah sekali lagi termasuk pendidikan pondok pesantren. Lanjut. Nah, Indonesia Pintar, sembako, kartu prakerja, mekar, kredit murah itu mekar, kredit murah 5 jutaan, kredit mekar. Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan, menambah kartu anak sehat yang tadi di program. Kalau masih ada silahkan. Apa di konsep ini yang belum ada dikaitkan dengan prasekolah, sekolah. Prasekolah ini penting
PAUD harus didekatkan dengan posyandu. Tetapi ibunya yang mengantar harus dididik bagaimana gizi yang namakan parenting education. Dan ibunya dilatih. Jangan kemudian pokoknya anaknya kemudian nangis, lapar, sudah dikasih makanan, cocok enggak, kemudian enggak tahu. Akhirnya banyak kemudian gemuk tapi isinya kekurangan. Ini Pak.